Iran sedikit lagi memiliki bom nuklir. Kesimpulan ini didapat dari laporan Badan Tenaga Atom Internasional pada Sabtu 31 Mei 2025. Laporan ini sontak membuat geger Amerika Serikat dan Israel yang menjadi rival Teheran. Apalagi Amerika saat ini sedang melakukan perundingan dengan Iran soal program nuklir mereka. Sementara Israel sudah sejak lama menyatakan niat untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Seperti apa dinamika yang terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Iran dilaporkan memiliki nuklir yang pengayaannya sedikit lagi atau hampir mencapai level untuk membuat bom. Hal itu pun disebut melanggar ketentuan kepemilikan nuklir. Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA melaporkan pada Sabtu 31 Mei 2025 bahwa Iran kini memiliki 408,6 kg uranium atau naik 133,8 kg dari data per Februari 2025. Uranium itu disebut telah diperkaya hingga tingkat 60%. Menurut lembaga itu, untuk membuat satu bom hanya memerlukan 42 kg uranium dengan pengayaan 90%. Dan yang dianggap mengkhawatirkan adalah Iran satu-satunya negara di luar perjanjian non-proliferasi nuklir yang melakukan pengayaan uranium tersebut. Diperkirakan pada akhir Mei 2025, uranium Iran bisa mencapai jumlah 953,2 kg. Badan Tenaga Atom Internasional juga mengatakan mereka menemukan tanda-tanda pengolahan nuklir di 4 tempat di Iran. Tempat-tempat itu disebut tidak terdaftar sebagai lokasi resmi untuk pengayaan nuklir. 3 tempat yang sudah dipastikan adalah Lavisansia, Faramin, dan Turkusabat. Menurut lembaga itu, sikap Iran selama ini susah diajak bekerja sama. Di Lavisansia sendiri, Badan Tenaga Atom Internasional menemukan bukti produksi cakram padat uranium. Benda itu adalah bagian dari sistem untuk memicu ledakan di bom nuklir. Diduga Lavisansia adalah tempat percobaan berskala kecil. Sementara itu, 4 negara dari 35 negara anggota Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional kini sedang menggodok usulan mengenai rekomendasi sikap dan tindakan badan itu terhadap Iran. Keempat negara anggota tersebut adalah Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Menanggapi laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku menyayangkan laporan tersebut. Araghchi menuding laporan IAEA bias dan syarat akan muatan politis yang bertujuan untuk memojokkan Iran. Araghchi menekankan Iran tidak berminat mengembangkan senjata nuklir. Mereka melakukan pengayaan nuklir hanya untuk dimanfaatkan di sektor kesehatan, energi, dan pertanian. Menurutnya, fatwa dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga melarang pengayaan nuklir untuk persenjataan, termasuk senjata untuk bertahan. Teheran dengan ketat juga mengatur agar nuklir dipakai untuk kemaslahatan bersama. Araghchi mengatakan pemakaiannya juga sesuai dengan aturan Badan Tenaga Atom Internasional dan transparan. Iran lalu mengkritik lembaga itu yang tidak kritis terhadap keluarnya Amerika Serikat dari rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA. JCPOA adalah prakarsa ex-presiden AS Barack Obama yang berjanji mencabut sanksi ekonomi atas Iran apabila pengayaan nuklirnya tidak untuk membuat senjata. Trump kala itu mendengarkan masukan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Iran tidak bisa dipercaya. Keluarnya AS dari JCPOA merupakan pelanggaran serius dalam perjanjian internasional. Sejak itu berbagai laporan menunjukkan Iran terus meningkatkan pengayaan nuklir mereka hingga mendekati level senjata. Pada hari yang sama dengan keluarnya laporan dari Badan Atom Internasional, Amerika Serikat juga mengirim proposal perjanjian nuklir untuk Iran. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Iran. Proposal itu dibawa oleh Menlu Oman Badar Al Busaidi ketika berkunjung ke Teheran.
Adapun Oman bertindak sebagai negara penengah untuk perundingan AS-Iran yang dimulai kembali sejak April 2015. Gedung Putih sudah mewanti-wanti Teheran untuk menerima proposal tersebut. Sementara Araghchi di media sosialnya mencuit bahwa pihaknya masih membaca proposal yang dikirim AS tersebut. Menurutnya proposal harus sejalan dengan kepentingan nasional dan hak-hak rakyat Iran. Total Amerika Serikat dan Iran sudah melakukan 3 kali perundingan. 2 perundingan dilaksanakan di Oman pada bulan April, sementara pertemuan ketiga dilakukan di Italia pada tanggal 23 Mei 2025 lalu. Sama dengan 2 pertemuan sebelumnya, pertemuan tidak dilakukan secara tatap muka. Delegasi AS dan Iran berada di ruangan yang berbeda. Menlu Oman Al-Busaidi kemudian bolak-balik mengantar pesan tertulis dari kedua pihak. Dalam konferensi pers pada Rabu 28 Mei 2025, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyebut keputusan akhir perundingan masih belum jelas. And for the moment, the jury is still out. We don't know whether there is going to be an agreement or not. Depending on the day, there are days where things look a bit better, and it's something that is going through you, through the press. I mean, the President Trump is saying one thing, then the Iranians reply with another thing. Selain bertemu AS, Iran juga berjumpa dengan Rusia dan China. Kedua negara menyatakan kesediaan untuk membantu memfasilitasi negosiasi apabila diperlukan. Sedikit lagi menuju bom, dunia menahan napas. Iran disebut kian dekat ke ambang nuklir dengan pengayaan uranium yang nyaris menyentuh batas senjata. Di balik bilik diplomasi, negosiasi terus berjalan tanpa tatap muka, hanya pesan-pesan yang bersilang. Amerika dan Israel bersiaga, sementara Iran mengklaim damai. Tapi sejarah mencatat, kecurigaan adalah bahan bakar konflik dan kepercayaan tak mudah dibentuk dalam bayang-bayang senjata pemusnah. Kini pertanyaan paling genting bukan soal teknologi, tapi siapa yang sanggup menjaga nalar tetap dingin saat dunia mulai memanas. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.